Perkenalkan, nama saya Bastian Jalindo, NIM 21110033, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan supply chain manajemen pada PT Aerote. Pertama, proses bisnis dan ruang lingkupnya. Sekarang SCM merupakan yang semakin penting pada era perdagangan bebas dan globalisasi. Dalam era tersebut, persaingan bukan lagi produk untuk kita melawan produk atau melawan perusahaan, akan tetapi lebih kepada rantai pasok. Nah, melawan rantai pasok, supply chain pada PT Aerote memiliki tahap-tahap, yaitu pelanggan, retailer, wholesaler, distributor, manufaktur, komponen, dan raw material suppliers. Namun, di dalamnya itu terdapat berbagai teknik agar dapat menjalankan SCM dalam bisnis. Nah, proses bisnis dari PT ini berawal dari supplier hingga melalui beberapa tahapan, dan hingga akhirnya akan diterima oleh customer. Yang berikut adalah teknik pemilihan supplier. Yang pertama itu kita menentukan kriteria, atau pada PT Aerote ini dia menentukan kriteria. Nah, kriteria seperti apa? Kriteria yang pertama itu kita menetapkan kriteria di mana waktu tunggu yang diperlukan dari mulai tahap pemesanan hingga penerimaan barang dari supplier itu. Kemudian jumlah pesanan minimum dan maksimum dari supplier yang akan kita gunakan. Kemudian yang berikut, fasilitas penyimpanan dan penanganan yang digunakan oleh supplier. Kemudian yang berikut, proses penjaminan kualitas dari supplier. Kemudian syarat dan ketentuan dari supplier yang akan kita pilih. Kemudian kemudian kebijakan pengembalian apabila ada barang yang cacat. Kemudian yang berikut, kontak atau referensi yang dapat dihubungi oleh supplier. Itu adalah kriteria yang harus diperhatikan, yang kita jadikan sebagai teknik pemilihan supplier. Kemudian yang berikut adalah menentukan proses. Nah, untuk menentukan proses, di sini kita akan membuat timeline atau kerangka waktu agar proses pemilihan supplier memiliki estimasi waktu yang jelas. Kemudian kita menunjuk anggota tim terbaik atau meninjau proposal dan merekomendasikan daftar supplier terbaik yang bisa kita pilih. Kemudian yang berikut adalah membuat panggilan lelang. Nah, membuat panggilan lelang berdasarkan metode pemilihan supplier yang kita gunakan di atas, ini dapat berupa request of proposal atau RFP atau request for questions. Kemudian yang berikut, strategi rantai pasok. Nah, untuk strategi rantai pasok, PT Aerote menggunakan strategi perusahaan maya atau virtual company. Nah, di mana strategi ini mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Strategi perusahaan maya ini mempunyai batasan organisasi yang tidak ditetapkan atau tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah, seperti pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, dan desain produk atau distribusinya. Kemudian yang pertama, soal yang berikut itu adalah gambar. Kemudian kita gambar dan menjelaskan supplier sampai dengan customer yang berhubungan dengan rantai pasok atau supply chain. Nah, yang pertama itu adalah supplier. Sumber pertama ini dinamakan sebagai supplier. Dalam arti yang murni, ini termasuk juga suppliers atau sub-suppliers. Nah, jumlah supplier bisa banyak atau sedikit, tetapi supplier biasanya berjumlah banyak sekali. Kemudian yang kedua itu mulai dari chain supplier sampai dengan chain manufacturer. Nah, rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufaktur atau plants atau assemble atau fabrikator atau bentuk lainnya yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi atau mengassembling, merakit, dan mengkonversikan ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Kemudian yang berikut, chain dari supplier manufaktur ke distributor. Nah, barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur atau chain kedua itu
sudah mulai disalurkan kepada pelanggan, walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan. Yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Yang berikut, chain retail outlet yang dimulai dari supplier ke manufaktur, kemudian ke distributor, dan ke retail outlet. Nah, di sini pedagang besar biasanya mempunyai, atau biasanya pada PT Aerote mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Yang terakhir itu adalah supplier ke manufaktur, ke distributor, ke retail outlet, dan ke customer. Nah, di bagian terakhir ini, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlet adalah toko, warung, toko serba ada, pasar swalayan, atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Nah, teman-teman, di sini seharusnya customer itu bukan sebagai rantai terakhir dari supply chain manajemen, tetapi yang rantai terakhir itu adalah pembeli, karena dia itu sebagai pembeli yang terakhir untuk memakai. Namun untuk di dalam rantainya itu kita cuma cukupkan sampai di customer. Yang berikut adalah manajemen transportasi dan distribusi yang digunakan. Nah, untuk manajemen transportasi dan distribusi yang digunakan adalah route dan network selection, di mana route adalah jalur jalan di mana sebuah produk dikirimkan, dan network adalah sebuah kumpulan lokasi atau rute ke mana-mana produk dapat dikirimkan. Jadi di PT Aerote ini, dia menentukan rute sebagai keputusan mengenai tahap desain supply chain-nya. Kemudian yang berikut adalah perancangan sistem SCM yang dibangun. Nah, perencanaan supply chain management terdiri dari beberapa topik, yaitu tingkatan perencanaan luasnya daerah, kemudian tujuan pelayanan konsumen, kemudian strategi fasilitas lokal, kemudian keputusan persediaan, dan yang terakhir adalah strategi transportasi. Jadi, cukup sekian saja presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan atau kurang dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.